إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيعا للمذنبين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul di suatu majelis yang sangat mulia ini dan juga di malam yang mulia ini. Sama-sama kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain, kepada orang Islam diwajibkan, dan juga baik laki-laki maupun perempuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 68 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Di antara rukun sembahyang, rukun keempat daripada rukun sembahyang yaitu membaca surah Al-Fatihah. Rukun pertama apa kemarin ya? Niat, ya Allah. Rukun kedua berdiri betul. Rukun ketiga takbiratul ihram, ya Allah. Nah, ini rukun keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah itu mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah itu. Cuman sunat sebelum membaca Fatihah itu membaca a'udzubillah. Ada kalau malam Jumat tadi juga namun gak ada salah fadilat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca Fatihah. Juga namun gak ada salah, salahnya salah lah kalau cek di kitab. Jadi fadilatnya itu bukan bersedekah sekedar bersedekah seperti bersedekah emas sekedar awak kita, ada lain itu salah oleh lihat di kitab. Nah, membacakan hadisnya lah, situ kada dapat faidah ya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, ujar Sidin, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang hamba apabila berdiri kepada sembahyangnya, berdiri kan, berdiri itu termasuk rukun dalam sembahyang kemarin, berdiri betul. Apabila ianya berdiri lalu ianya mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, waktu itu ya keluar dosa-dosanya seperti hari yang diperanakan oleh ibunya. Dosanya diampuni Allah Ta'ala, hanya berdiri
mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, dosa-dosanya jar diampuni Allah Ta'ala seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, luar biasa. Dan apabila inya mengucap sebelum baca Fatihah nih, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sunat kelak kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu jar ditulis Allah Ta'ala baginya pahala kebaikan sebilang bulu-bulu yang ada di batang tubuhnya. Nah, itulah nang bujurnya kayak itu. Ulun suan itu salah lah, ada akan seperti bersedekah emas seberat awak ada. Jadi membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca Fatihah toh, fadilatnya Allah Ta'ala tulis baginya pahala sebilang bulu yang tumbuh di batang tubuhnya. Bulu kaning aja nih kita kada mau hitungin nah. Bulu mata nah, para kawan mata nah, kita kada mau hitungin nah. Kan bulu ini banyak, bulu kepala, rambut, kaning, mata, sesengot, menelakian kan berjanggut lagi, bulu tangan, bulu betis, bulu ari-ari. Iya, ini memang seberataan bulu yang dia waktu kita ini banyak loh tah. Anggaplah ya Bang, ada bisa coba hitung. Anggaplah 10 juta miliar misalnya. Nah, bulunya nih jumlahnya 10 juta miliar itu pahalanya nih apabila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Sembahyang misalnya 4 rakaat baca Fatihah 4 rakaat. Nah, 4 kali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim nih sebelum baca Fatihah. Nah, sekali membaca auzubillah aja sudah diberikan pahala sebilang bulu yang tumbuh di batang tubuh kita. Apalagi membacanya 4 kali lipat toh. Nah, itu bila kita baca Fatihah tuh jangan ditinggal ya, kalau auzubillahi minasyaitonirrajim itu jangan ditinggal. Baik sembahyang sorangan atau jadi makmum atau jadi imam. Nah, gitu. Dan apabila ajar membaca surah Fatihah, ini kita bicarakan tentang baca surah Fatihah. Siapa membaca surah Fatihah maka seolah-olah ia seperti mengerjakan ibadah haji dan umrah. Nah, berapa kali baca Fatihah? Semua isya tadi 4 kali, sama pahala 4 kali berhaji, 4 kali berumrah. Nah, ya Allah, sekali baca Fatihah aja makanya pahala berhaji dan umrah. Luar biasa. Guna pahala sembahyang nih pian. Dan apabila inya rukuk, nah nih rukuk nih pian lah seolah-olah ia seperti bersedekah seberat awaknya tuh emas. Nah, itu waktu rukuk lah. Siapa yang rukuk maka dia seperti bersedekah, pahalanya seberat awaknya emas. Biasanya awaknya seberat 1 ton, misalnya ada orang lama kan 1 ton, ini sembahyang rokok seperti bersedekah 1 ton emas. Nah, jadi apa namanya, orang toh semakin gonol awaknya semakin berat tuh sembahyang tuh, semakin berat sembahyang semakin banyak juga pahalanya gitu. Nah, makanya bila tahu di situ lama kah kurus kah, bila tahu bersedekah emas seberat kada koler sembahyang. Semakin lama awak semakin banyak pahala sembahyangnya itu seperti bersedekah seberat emas, seberat awaknya emas. Oh, ada gampangan lah. Nah, apabila inya waktu rukuk tuh baca tasbih lah, subhana rabbil azim. Nya ada dalam riwayat lah subhana rabbil azim aja, wa bihamdihnya kada ada. Cuma ada riwayat yang lain membuat wa bihamdih, kita kan membuat wa bihamdih. Kayaknya ada juga riwayat mengatakan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ada riwayat mengatakan gitu. Ada juga mengatakan ini yang kita pakai nah, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih. Buat wa bihamdih itu biasanya yang kita pakai. Ada juga riwayat mengatakan sampai rabbil azim aja kada buat wa bihamdih, bujur aja juga. Jadi dia membaca tasbih waktu rukuk itu
itu sama pahalanya membaca kitab-kitab yang turun dari langit. Bukan cuma Quran, Taurat, Injil, Zabur. Nah, sama membaca seluruh kitab-kitab yang turun dari langit. Bila inya i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah, maka Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Hamba itu, bila Tuhan pandang dia dengan pandangan rahmat, maka Allah akan menyiksa dirinya. Lalu inya sujudlah, Allahu Akbar, sujud nih. Waktunya sujud tadi diberi Tuhan akan dia pahala kebaikan sebilang jumlah manusia dan sebilang jumlah jin yang ada di alam semesta ini. Itu pahala sujud diberi Tuhan pahala sebilang jumlah manusia, sebilang jumlah jin, mulai sejak diciptakan dunia sampai hari kiamat. Bapak iko manusia ada hitungannya nang baik nang sudah mati ataupun nang masih hidup sebilang itu. Bila kita sujud pahalanya sebilang itu. Nah, jin gitu juga sebilang jin. Nah, apabila kita waktu sujud itu membaca Subhana Rabbil A'la, ya ada riwayat mengatakan kada berbuat bihamdi. Mun kita kan berbuat bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Kita kalau kita ada juga Subhana Rabbil A'la aja. Ada berbuat bihamdi, bujur aja juga. Ada juga riwayat mengatakan itu. Jadi bila waktu sujud membaca tasbih Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali, maka seolah-olah ia seperti memerdekakan budak itu sejumlah surah dan ayat di dalam Al-Quran. Ulun gak ada hafal jumlah ayat dalam Al-Quran itu berapa ribu. Jumlah surah aja ulun gak ada hafal, kecuali hati di Qurannya. Nah, bila kita membaca tasbih waktu sujud itu pahala seperti memerdekakan budak sebilang surah Quran, sebilang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Nah, apabila kita membaca tahiyat atau tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawat sampai tuntung, itu diberi Tuhan pahala orang-orang yang sabar. Walaupun misalnya kenyataannya kita di dunia ini rancak ada sabar, tapi di akhirat kita dapat pahala orang sabar berkat kita sembahyang membaca tahiyat. Maka jar pahala sabar ini biar kada hitungan. Allah berfirman dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala mereka nanti di akhirat bighairi hisab, kada pakai hitung lagi. Bighairi hisab kada berhitungan. Artinya banyak benar, sehingga ya orang-orang ahli, orang-orang sabar itu kena di akhirat masuk surganya tanpa hisab, tak ada hisapan. Nah, itu pahala orang sabar itu. Jadi walaupun misalnya kita kada tapi penyabar nih, tapi dapat juga pahala sabar, apalagi kita penyabar. Apabila kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dibukakan Allah Ta'ala bagi kita segala pintu surga yang 8. Masuk surga kita dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Nah, itu luar biasa lah. Nah, jadi tadi ulun memadahakan, ulun tersalah semalam tu memadahakan pahala membaca auzubillahi minasyaitonirrajim itu bersedekah seberat dirinya emas kada. Itu pahala waktu rukuk. Jadi pahala membaca auzubillah itu seperti pahala apa tadi? Gak lagi ulun. Seperti pahala diberikan pahala sebilang bulu-bulu yang ada di batang tubuh kita. Nah, baca Fatihah itu seperti bahagia di nama umrah. Nah, itu di dalam kitab yang malam tadi yang kita belajar Al-Jawharul Mauhub ada di situ. Nang hadis nang bicarakan tentang keutamaan sembahyang tak. Kalau mengutip di situ. Nah, kita kembali ke kitab. Nah, jadi kita membaca Fatihah itu adalah termasuk rukun sembahyang. Wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, baik salat wajib atau salat
sunat kalau gitulah. Nah, baik salat wajib atau salat sunat, nah ujungnya itulah. Maulah itu salat wajib atau salat fardu. Fardu ya wajib juga, wajib itu ya fardu juga, itu salah. Nah, maklum lah manusia kan bisa salah. Nah, baik salat wajib atau salat sunat. Nah, fardu tuh ganti lawan sunat. Nah, baik salat sendirian baca Fatihah juga atau salat berjamaah. Nah, sembahyang sorangan enggak, sembahyang berjamaah kah? Sembahyang Isya misalnya keempat rakaatnya baca Fatihah wajib. Baik dia jadi imam baca Fatihah juga atau jadi makmum baca Fatihah juga. Nah, makmum kah imam kah wajib baca Fatihah setiap rakaat itu, kecuali nah ada orang yang kada wajib baca Fatihah lah, kecuali nah ada kecuali orang yang masbuqo. Arti masbuk tuh didahului oleh imam. Masbuk itu kan isim maf'ul, wajah ka masbukun. Kecuali orang yang masbuk, bahasa kitanya nih tadudi datang atau didahului oleh imam sembahyang, maka Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Arti masbuk itulah orang tuh kada kawa menuntungakan baca Fatihah gitu nah. Di waktunya tuh kada kawa menuntungakan baca Fatihah, imam keburu rukuk. Inya hanya datang gitu lah. Inya terdudi datang gitu nah. Bukan inya nang mulai awal umpat jadi imam, jadi makmum enggak ada. Contoh misalnya lah imam nih tuntung sedang baca Fatihah, lalu imam misalnya baca ayat, contoh misalnya sembahyang menyaring, sembahyang maghrib lah di rakaat pertama misalnya ujar nang si imam nih baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Hanya datang nih makmum nih, itu namanya masbuk nih, datang lalu berdiri ya di sop mana kayaknya kau berdiri ya, lalu ingat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram nih, fasalli li rabbika wanhar, jadi imam nih. Nah, jadi waktu itu inya jangan membaca doa iftitah, jangan sibuk menggawe nang sunat, jangan nang wajib aja langsung ba'udzubillah bang ya, biar kan usah ba'udzubillah gen, karena itu sempit waktunya. Inya membaca Fatihah semampunya, sekuasainya membaca Fatihah, lalu langsung inya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam Inna syani'aka huwal abtar, ya makmum Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, ya imam rokok hanya inya Ar-Rahmanir-Rahim nih. Nah itu kada wajib menuntungakan baca Fatihah. Inya pas imam rokok juga inya Allahu Akbar, rokok nih imam, rokoknya inya juga inya kada wajib menuntungakan Ar-Rahmanir-Rahim. Kada usah inya Maliki Yaumiddin, kada usah imam rokok juga inya. Nah sisanya itu ditanggung oleh imam, sisa Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Atau inya kada sempat lalu baca Fatihah, misalnya ya imam inna syani'aka huwal abtar, inya hanya datang takbir Allahu Akbar, lalu imam merokok Allahu Akbar, ya imam merokok inya langsung rokok juga, kada usah baca Fatihah, kada wajib inya baca Fatihah makmum toh, karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah itu contoh orang masbuk, orang tadi datang atau didahului oleh imam, imam merokok, inya sudah takbir tadi rokok juga inya, kada wajib inya baca Fatihah, inya dapat itu sarakat tuh, dapat sarakat. Seandainya di rakaat pertama inya kada menambah kena, di rakaat pertama misalnya itu imam itu di rakaat pertama inya sempat mendapati satu rakaat di rakaat pertama, imbas tuntung salam imamnya, salam juga kada nambah di rakaat pertama.
Nah, bila inya memperdapati ruku bersama imam, bila inya makmum nih memperdapati ruku imam, inya ruku ya bersama imam, itu dapat sarakaat. Walaupun misalnya kayak inilah, nih itu masih mendingan kan, nih agak terlambat lagi nah, terlambat lagi. Misalnya imam, inna syani'aka huwal abtar, jadi imam nih baca ayat tontong, Allahu Akbar, imam rokok, inya hanya datang, imam ini paham juga, nah kawan hanya datang di belakang nah, dilawasi sedikit dulu kok nah, nah, lalu takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbirat ihram nih, langsung inya rokok, tuh kada wajib juga baca Fatihah tuh, langsung inya rokok, nah, imam ini masuk rokok posisinya nih, inya takbir, Allahu Akbar, lalu inya rokok nih, nah, itu sempat memperdapati rokok bersama rokok imam, itu namanya masih dapat satu rakaat itu masih dapat. Amunnya kayak ini, misalnya imam rokok leh, inya datang nih, lalu inya takbir Allahu Akbar, pas inya rokok imam i'tidal, nah itu kada sampat memperdapati satu rakaat tuh. Tapi tetap ikuti aja imam, jangan batal, tapi kini menambah kena sarakaat, imam tuntong salam imam menambahnya sarakaat kalau itu di rakaat pertama. Taselisih, bila taselisih lah imam i'tidal inya rukuk, itu taselisih namanya. Nah maksud ulun tadi dapat sarakaatun inya ruku memperdapati ruku imam bersama imam ruku inya nih. Nah itu memperdapati imam i'tidalnya ya amunya. Nah kayak itu imam i'tidal inya rukuk itu taselisih, itu apa namanya, inya kada dapat sarakaat nih tuh, jadi inya kita menambah kena imba tuntung salam imam nambah sarakaat. Nah kayak itulah, jadi batasnya itu apabila si makmum ini memperdapati rukuk bersama rukuk imam, batu makninah pulang rukuknya, nah itu inya dapat sarakaat. Nah jadi waktu itu inya lepas kada baca Fatihah, kada wajib baca Fatihah. Nah kita paham aja lah. Misalnya imam sudah sujud, abdul mana kita mau empati sujud atau mau nang sembeli hanya nang abdalnya kita mau empati sujud Bang, tapi kita takbir dulu. Nah takbir dulu, jadi nang kita nang empat sujud itu kita dapat pahala. Nah jadi misalnya kayak ini, kita hanya datang imam sudah sujud nih, jadi nang abdalnya tuh kita takbir Allahu Akbar, langsung kita sujud, kalau sabar ruku-rukuan langsung sujud, empati imam sujud. Nah contoh misalnya itu sujud pertama kan, nah berarti sujud, nah imam duduk antara dua sujud juga kita, imam sujud kedua juga kita, imam bangkit ke rakaat ke berikutnya kita berdiri ulang. Cuman kita itu kada dapat pang nang rakaat nginto, cuman kita menambah kena, cuman kita mau empati gawean imam tuh kita dapat pahala daripada kita menunggu, wah imam sujud jar ini kisah di rakaat pertama, bah imam sujud kayaknya jagin jar, bila imam berdiri aja hanya rakaat takbir, boleh hayon itu, cuman kada dapat pahala tadi sujud bersama imam tadi. Atau misalnya imamnya duduk antar dua sujud kali, atau imamnya misalnya tahiyat awal kali. Nah kita empati tahiyat awal tapi takbir bang dulu, takbir ihram dulu, Allahu Akbar. Imam duduk nang tahiyat awal nih, duduk kayak kita langsung duduk tahiyat awal juga empat. Nah, kada dapat pang kita sarakat nih untuk menambah pang kita sarakat gitu kena mbak imam salam, cuman kita dapat pahala ngikutin nang gawean imam gitu nah, daripada kita kena aja mahdang imam berdiri aja hanya seorang empat kan, boleh pang itu juga, boleh aja pang, cuman nang abdalnya kita ngikuti gawean imam tadi, tapi setelah kita takbiratul ihram.
Syarat-syarat membaca Fatihah wajib diketahui nih. 1. Tartib. Apa itu tartib? Artinya menurut susunan Al-Quran. Maka jangan dibolak-balikan akan ayat-ayat Fatihah. Sesuai urutan kalau Bismillahirrahmanirrahim dulu, Alhamdulillahirabbil alamin, hanya Ar-Rahmanir-Rahim, hanya Maliki Yaumiddin. Jangan tak paling-paling. Insyaallah kita nih hafal bacaan surah Fatihah ya Allah. Nah, jangan Maliki Yaumiddin, hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu pada sah nih tuh bacaannya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim itu hanya Maliki Yaumiddin. Nah, 2. Amun mau ulangi kada apa-apa lah. Mau ulangi, mestinya mau ulangi ayat. Kalau bisa juga jadi imam, kadang-kadang mau bisa tetap ulangi. Nya kayak ini, nang bagusnya biarlah bacaan Fatihah tuh nang bagusnya. Menurut dalam kitab I'anatul Talibin tuh nang kan gitu nih. Ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bagusnya di situ jangan bawa kaf. Tapi mau bawa kaf itu boleh emang juga. Bagusnya bertarus saja ya. Nang mulai nah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan bertarus tuh. Amun bawa kaf ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amunnya napas kada sampai, iya kada apa-apa bawa kaf. Tapi lamun napas sampai aja, nang bagusnya tuh jangan bawa kaf di situ. Ulun bahari bawa kaf terus bang situ karena napas kada tapi sampai. Kalau ada nang di antara orang menyarankan mun kau pian jar sambung jadi situ jar. Kena jalan ulun sambung. Nah, jadi ulun sambil berlatih napas ya, tarik dulu napas. Ghairil maghdubi alaihim mulai mana tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wah ini sudah terbiasa kau aja menyambung. Nah, seandainya kayak ulun nih misalnya nang jangan bawa kaf tuh di sini lah. Contoh misalnya ulun nih hendak membaca nang bersambung, sakanya napas sudah sampai, sakanya tawakaf di sini. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, tawakaf di situ. Mungkin apakah napas hilang. Seharusnya kan jangan bawa kaf di situ. Mun hendak bawa kaf tuh di sini aja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hendak bawa kaf di situ aja. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tawakaf di situ misalnya. Nah, mun sudah tawakaf di situ, kita ulangi ya, Bapak. Ulangi mulai ghairil maghdubi. Atau mulai siratal ladzina kah? Ada Bapak? Jadi kalau mau ulangi kada apa-apa. Atau misalnya kita membaca ayat yang sebelumnya kan misalnya. Tak salah kah misalnya hurufnya? Kada apa-apa kita ulangi. Asal jangan tapu huruf lah. Contoh misalnya membaca ha atau baca kha. Ar-Rahmanir Rahim, ya baca kha. Padahal ha. Nah, ulangi. Kada apa-apa diulangi. Asal jangan tapu paling aja. Mau ulangi bacaan Fatihah kada apa-apa. Atau misalnya kita hartam baca Fatihah hara wahid. Kada tuntung misalnya kita ulangi misalnya haratan baca Fatihah
Bacaan apakah? Maliki yaumid hadis ya. Nah, jadi ulang ya, ulang. Maliki yaumiddin. Atau ditarik lagi bro. Hah? Arpongannya ditarik pula. Yang mana ya? Hak ditarik pula. Ha yang mana dulu? Ini ada ha lah, ada kho, ada ha. Salah. Hak. Oh itu hak buang namanya. Nah itu. Hayya. Oke. Iya kalau di Fatihah itu kan ada palang huruf kho ada. Cuma ada sebagian orang entah itu memang lidahnya kan membaca alhamdulillah, terbaca al-fatihah ya. Orang al-fatihah. Ya alhamdulillah, terbaca kho. Nah tuh. Dia belajar ya hurufnya. Fuang. Alhamdulillah. Nah. Ada juga alhamdulillah tuh bro. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, yang penting belajar dulu. Bila tatap juga kakak itu juga, biar ya sudah, sah aja. Ya nang kada sah itu biarlah. Salah bacaannya karena kada belajar, gitu. Salah bacaannya karena kada belajar. Tapi kalau sudah belajar sudah tuhuk, tatap kakak itu aja. Nah itu sudah, memang sudah kada kau dikarasi lagi. Anu aja sudah yang sah aja baginya. Tapi menjadi imam bisa kada awam. Nah, apalagi di situ ada qori itu orang yang fasih. Kalau ummi itu kan orang yang kada fasih membaca hurufnya. Nah, di fikih itu si ummi ini kada sah jadi imam si qori. Qori itu kan orang fasih membaca huruf-hurufnya. Ummi itu kada fasih. Dua, mualat artinya berturut-turut antara ayat Fatihah. Artinya toh tidak ada nang pemisah atau tidak ada jeda nang lawas lah antara ayat satu dengan ayat berikutnya tuh nah. Maka dianggap putus hukum mualat dengan sebab diam lebih satu kali bernapas. Jadilah antara bismillahirrahmanirrahim melawan alhamdulillahirabbil alamin itu kita hendak bernapas sekali napas gini. Jangan dua kali napas ya. Jadi misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim itu kan sekali napas ya. Amun dua kali napas tuh asa kalawasannya. Nah, maka dianggap putus hukum mualat dengan sebab diam lebih satu kali berarti dua kali bernapas lah. Bagi tiga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua kali tuh. Sekali-kali gin. Nah, jadi lamun putus mualat itu berarti diulang tuh mulai bismillahirrahmanirrahim tuh. Nah, jadi jangan dua kali bernapas lah antara ayat satu dan ayat berikutnya itu bila mau wakaf tuh nah sekali bernapas saja. Nah, seandainya bawa wakaf ya tah. Tapi lamun kada bawa kapang ya, amun kada bawa kan otomatis kada bernapas. Boleh aja diret. Ya ada orang baca Fatihah ini sekali napas saja. Contohnya lah, tarik napas bang dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada sampai juga. Ya ada orang sampai waladhdallin. Boleh ya. Nya asal di ujung ayat itu jangan diwakaf. Tapi dihidupakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Nah itu kan huruf-huruf yang terakhir daripada satu ayat itu dihidupkan. Jangan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah itu salah. Bawakaf tapi kada behinak. Nya bila bawakaf tuh harus behinak kecuali saktah. Nah bila saktah tuh ada dalam surah Yasin tuh, itu bawakaf tapi kada behinak. Qalu ya apa tuh? Ada apa aja lah, kadang mulai awal nih dalam surah Yasin tuh. Marqadina hadza. Nah itu situ ada wakaf saktah. Nah itu memang ada behinak. Tapi namun selain saktah bila bawa wakaf itu kita behinak. Tapi behinaknya sehinak aja. Tapi namun kada bawa wakaf terus itu jangan dimatikan. Huruf yang terakhir itu jangan dimatikan tapi dibarisi. Atau membaca bacaan yang tidak berhubungan dengan salat tetap masuk memutus mualat juga, seperti membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz lah, bukan membaca ta'awuz kadang itu, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kena lah ya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga itu ta'awuz nih. Nah contoh misalnya kayak ini, biasanya kan kita bilang melihat petir, apa yang tahu ucap biasanya di buntung kita auzubillah lah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mereka berlindung lawan Allah Ta'ala daripada syaitan, karena aja itu kan menembak syaitan aja. Nah jadi waktu sembahyang misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekalinya berbunyi patir nyari wadakum auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu terputus mualat. Jadi Fatihah itu diulangi mulai awal, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bila mau ucap auzubillah, ta'awuzlah membaca auzubillah. Di tengah-tengah baca Fatihah itu termasuk memutus mualat. Jadi harus diulangi tuh. Mulai bismillah tuh. Nah, ketika menguap, contohnya sini ketika menguap panglah. Ketika menguap biasanya kan kita disunatkan kalau membaca auzubillah, tapi waktu membaca Fatihah kada usah gin. Bisa kalau kita membaca Fatihah nih sambil ngantuk lalu menguap, lalu baca auzubillah minasyaitonirrajim ya. Nah, itu memutus mualat tak? Diulangi ya mulai awal Fatihah. Jadi waktu membaca Fatihah tuh misalnya kita menguap, kada usah kita membaca auzubillah. Hendak baca dalam hati aja. Di luar sembahyang kita menguap, sunat kita membaca auzubillah. Amun di luar sembahyang membaca apa waktu menguap berbunyi ini nah. Itu makruh. Tapi kalau dalam sembahyang bersing hajat itu nah. Batal. Biasanya orang nyaman mana tuh bila menguap tuh berbunyi. Itu jar setan tertawa jar. Ujar. Nah, setan tertawa bila kita menguap tuh berbunyi itu. Kehimungan nih ya. Karena kita menggawi yang makruh. Nah, amun di luar sembahyang makruh. Nang berbunyi itu amun di dalam sembahyang, amun bersing aja bisa batal. Aja. Tapi mun sekedar menguap aja kada berbunyi kada batal. Tapi menguap tuh kau aja kita coba ya kada terbuka muntung rapati gigi lah tutup muntung kau aja kita kada terbuka. Amun di luar sembahyang kita sunat membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Karena bila menguap itu terbuka muntung masuk syaitan ya dalam muntung kita. Atau mendengar petir tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim jar. Atau membaca alhamdulillah ketika bersin waktu baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim,
maliki yaumiddin. Hajish, alhamdulillah ya. Nah itu memutus mualat juga. Nah itu diulangi mulai awal, mulai bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi kita bila baca Fatihah waktu sembahyang, bila wahin tuh biar aja wahin aja, kada usah membaca alhamdulillah. Nah kalau di luar sembahyang, ayo membaca alhamdulillah. Sunat kita membaca alhamdulillah. Waktu kita wahin tuh, alhamdulillah, hajis ya, kalau laki nih, alhamdulillah. Nah lalu bini mendengar misalnya, sunat bini nih mendoakan ya rahamukallah. Jangan bini nih. Laki pulang menyauti yahdikumullah. Ingin situ aja bang saya deh. Kada denang. Jadi bini pulang, ya sudahlah. Ada itu. Jadi kita saling mendoakan. Karena bila wahinnya asal wahin sekali aja lah. Wahin sekali itu keluar penyakit ya. Wahin 2 kali tak tahu. Amun wahin 3 kali orang tuh penyakit. Nah, jadi bila kita mendengar kawan kita wahin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar sunat mendoakan dengan ucapan ya rahamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Nah wahin ini pulang menyauti pulang yahdikumullah ya, yang artinya itu semoga engkau diberi petunjuk oleh Allah. Nah saling mendoakan. Nah jadi waktu kita membaca Fatihah, kita wahin itu kan membatalkan sembahyang itu, tapi bila kita membaca alhamdulillah waktu kita membaca Fatihah itu memutus mualat, bukan batal sembahyangnya, bukan, memutus mualat bacaan Fatihah, maka diulang Fatihahnya, sembahyangnya kada batal. Batuk itu kadang membatalkan sembahyang juga. Batuk kan membatalkan sembahyang. Kan batuk tuh bukan kehendak kita. Kita nih dipaksa oleh batuk, kadang-kadang ini gatal karangan. Wahin tuh itu juga. Ini kadang kawa ditetahani itu nah. Nah, bedehem itu ibadehem tuh kesengajaan tuh. Kesengajaan bukan itu sebenarnya bedehem tuh kawa aja ditahani supaya kada bedehem kawa aja. Tapi mun batuk kada kawa ditahani, wahin kada kawa ditahani. Mun badehem tuh kawa jadi ditahani. Nah, badehem tuh kayak apa? Amun badehemnya itu bukan untuk membujurakan bacaan wajib, bisa batal. Ya. Tapi lamun kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah aja. Napakah di sini? Syarat karena ya. Betul mau ulangi pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah aja. Biar stop di sini. Oh sekalinya nih harus didihimakan nih. Bedihimai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanyar kawa. Nah tuh bedihim tuh ada batal. Karena untuk memujurakan bacaan yang wajib Fatihah kan. Tapi lamun bacaan sunat seperti membaca ayat sesudah Fatihah tuh kada usah bedihim kan. Biar aja seadanya. Kita baca ayat qul huwallahu atau seadanya, jangan bedehim. Nah, kita maka wajib membaca dari awal lagi ayat Fatihah. Nah ya Allah, bila kita mengucapkan alhamdulillah atau auzubillah di tengah-tengah baca Fatihah itu kan memutus mualat, wajib kita ulangi mulai awal ayat Fatihah apa? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jika putus mualat, nah itu kan memutuskan mualat deh. Adapun misalnya membaca amin atau ikut sujud sajadah bagi imam yang sujud sajadah, maka itu tidak memutuskan mualat karena itu berhubungan dengan salat. Kayak bajar membaca amin seorang makmum jadi membaca Fatihah. Ini kisah si makmum ini membaca Fatihah badahulu pada imam kah atau bombay pada imam kah boleh aja lah. Cuma sunatnya di sembahyang menyaring si makmum ini baca Fatihah tuh berdudi pada imam.
imam tuntung baca Fatihah dulu lah, nya si makmum baca Fatihah. Ini kan apa sih si makmum ini maumbai imam baca Fatihah? Jangan baca Fatihahnya begamat ya, jangan nyaring pada imam. Karena ujar makmum nih, imam nih cepat benar membaca ayatnya gini-gina. Paling wal asri itu cepat benar. Amun aku imbah tuntung imam baca Fatihahnya, aku baca Fatihah. Kada tuntung aku baca Fatihah, imam rukuk, tidak sujud. Jadi solusinya apa? Baca Fatihah bohong imam. Contohnya kayak sembahyang tarawih lah. Sembahyang tarawih itu biasanya imamnya cepat-cepat baca Fatihahnya ingin sahinak aja. Tapi kan tidak pangleh baca Fatihah diri sahinakan bersambung lawan ayat kan tidak pangleh. Bilang talalu yua Fatihah disambung lawan qul huwallahu ahad salin nafas bilang talalu yua. Nah, jadi imam nih saking cepat membaca Fatihah, mbah tuh amin langsung baca ayat qul huwallahu ahad sahinakannya juga. Si makmum ini maka baca Fatihahnya lambat pulang. Jangan tadu ditarus nih. Nah, oleh karena itu boleh si makmum nih baca Fatihah bohong imam. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ini baca Fatihah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya Ar-Rahmanir-Rahim nih. Imam waladdallin. Nang lainnya amin. Nya umpet amin juga. Hanya Ar-Rahmanir-Rahim nih. Amin. Imam amin nang maaminakan nang Fatihah mana? Sama ya? Malik yaumiddin. Iya. Namanya membaca amin nang aminnya imam tuh nah. Itu kada memutus mualat. Kada usahnya mau ulangi. Coba akan mau ulangi makin tertinggal lagi ya kalau sama aja nang kayak membaca Fatihah setelah tuntung Fatihah imam. Nah itu membaca amin si makmum nih. Karena bagi Fatihah imam itu padahal si makmum ini waktu masih membaca Fatihah itu kada memutus mualat. Kada memutus mualat. Atau tadi ikut sujud sajadah. Bagi imam yang sujud sajadah maka itu tidak memutuskan mualat. Misalnya kayak ini. Nya sujud sajadah nih lah kada mesti jual sembahyang subuh Jumat. Inya bila pian lah umpat tuh nah. Umpat nang tarawih di mana ya nang semalaman sejus anggaplah di tahfiz guru Wildan. Itu semalaman itu sejus biasanya. Nah, jadi imamnya nih pas tuntung baca Fatihah baca ayat pula. Baca ayat surah apakah? Pas karena sujud sajadah tuh sujud tuh imam tuh sujud sajadah tuh. Jadi si makmum ini kan misalnya ini belum tuntung lagi baca Fatihah, hanya Ar-Rahmanir-Rahim, imam sujud sajadah juga makmum nih. Pas si imam bangkit daripada sujud sajadah meneruskan bacaan ayat ke berikutnya, si makmum bangkit juga daripada sujud sajadah tuh inya menyambungi Fatihahnya nang belum tuntung tadi. Inya sujud sajadah tuh kada memutus mualat namanya. Kan usah mau ulangi mulai awal baca Fatihah ada menyambungi tadi ya. Nah, itu contohnya sesuatu nang kada memutus mualat lah. Ulangi lah. Adapun misalnya membaca amin atau ikut sujud sajadah bagi imam yang sujud sajadah maka itu tidak memutuskan mualat. Karena itu amin atau itu sajadah itu berhubungan dengan sholat termasuk gawian sholat. Adapun kayak wahin tadi kan bukan gawian sholat ya kalau atau menguap tadi bukan gawian sholat. Nah walaupun imbahnya itu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ya Allah atau membaca alhamdulillah cuman nang di sahid nang gawiannya nang wahin tuh nah bukan gawian sholat nya menguap tuh nah lain gawian sholat. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah.
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu malam nisfu Sya'ban. Nah, dan mudah-mudahan kita kau beribadah menghidupi malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.